Kita mulai saja dari soal nomor 1. Pak Zainal melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Zainal tersebut merupakan model pembelajaran titik-titik. A. Project based learning. B. Discovery learning. C. Problem based learning. D. Inquiry learning. Ya, baik, kita coba bahas satu persatu. Kira-kira untuk nomor 1 ini model pembelajaran apa ya? Kata kuncinya adalah pembelajaran dengan menggunakan masalah. Nah, ini kata kunci yang pertama. Nah, kemudian mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Ini kemudian selanjutnya membimbing peserta didik berkolaboratif, mengintegrasikan berbagai subjek materi. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah menggunakan masalah. Saya kira masalah itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan problem. Ya, berarti sudah ketemu ya. Jawabannya sudah terlihat. Ya, coba kita bahas apa itu problem based learning. Ya, problem based learning yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah otentik sehari-hari yang bersifat terbuka untuk diselesaikan oleh siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial belajar mandiri. Nah, di sini kan ada kata kuncinya tadi menggunakan masalah, pembelajaran yang menggunakan masalah. Berarti cara mudah untuk menentukannya ya kita fokus ke masalah itu. Nah, masalah itu kan bahasa Inggrisnya problem. Berarti problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, berarti jawabannya adalah C ya, problem based learning. Ya. Baik, kita langsung dan lanjut soal nomor 2 ya. Pembelajaran ini bertujuan membentuk perkembangan intelektual yang baik, mental, emosi maupun pribadinya, sehingga siswa dapat menemukan sendiri dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 1. Orientasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Mengumpulkan data. 5. Menguji hipotesis. Dan 6. Merumuskan kesimpulan. Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran titik-titik. A. Project based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Problem based learning. Atau E. Demonstrasi. Nah, pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas terkait model pembelajaran ini ya, yang kita fokuskan pada membuat pertanyaan dengan merumuskan masalah dan juga menguji hipotesis. Nah, di sini sudah terlihat ya jawabannya apa. Nah, jadi orientasi, merumuskan masalah, ya, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Nah, jadi jawabannya adalah inquiry learning ya. Coba kita lihat inquiry learning itu apa, kita ingat-ingat kembali. Inquiry learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan observasi atau eksperimen untuk memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah sehingga siswa berpikir kritis. Nah, di sini ada yang kedua ini merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesisnya. Keempat ini adalah
kata kunci dari model pembelajaran inquiry learning ya. Jadi ketika ada merumuskan pertanyaan atau rumusan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan menguji hipotesis, itu termasuk model pembelajaran inquiry learning ya. Jadi keempat ini adalah kata kunci untuk menjawab model pembelajaran inquiry learning ya. Jadi beda dengan model-model yang lain. Kalau model yang inquiry learning itu ada rumusan hipotesis dan menguji hipotesisnya dibanding dengan model-model yang lain. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Ibu Hani akan membelajarkan metode listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sudah disiapkan, tetapi jumlahnya terbatas. Metode pembelajaran yang cocok untuk menerapkan kondisi tersebut adalah titik-titik ya. A. Inquiry, B. Discovery, C. Project based learning, D. Demonstrasi, atau E. Kooperatif. Nah, di sini Bu Hani akan memberikan pembelajaran dengan metode listrik statis, yaitu dengan mengemas pembelajaran itu seperti bermain sulap. Nah, kalau seperti ini itu yang cocok adalah apa? Inquiry, discovery, project based learning, demonstrasi, atau kooperatif. Nah, yang paling sesuai adalah metode demonstrasi karena memperagakan. Demonstrasi itu apa? Demonstrasi itu metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Nah, di sini ada penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan. Nah, ada kata memperagakan dan mempertunjukkan. Nah, di sini kan Bu Hani akan mengemas dengan pembelajaran seperti bermain sulap. Nah, bermain sulap itu kan pertunjukan, sebuah pertunjukan dan sekaligus memperagakan. Nah, berarti ini yang cocok dan sesuai adalah metode demonstrasi dia. Kita lanjut nomor 4. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Siswa menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasa. Nah, di sini guru itu banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajarannya karena tidak tersedianya media dan sumber belajar. Jadi ini yang menjadi kendala adalah media dan sumber belajar. Maka mau tidak mau guru ini menggunakan ceramah sebagai metode pembelajarannya. Maka akibatnya apa? Belajar siswa itu menjadi rendah. Nah, menghadapi situasi yang demikian itu, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya ya ini dengan saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Jadi tidak ada media dan sumber belajar pun media alam sekitar kita bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah media dan sumber belajar karena alam sekitar kita itu banyak sekali media untuk sebagai sumber belajar.
Kita lanjutkan nomor 5. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Nah, ini dengan project based learning. 1. Menentukan atau penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan project. 3. Menyusun jadwal atau create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemauan project atau monitor the student and the progress of the project. Kemudian 5. Menguji hasil atau assess the outcome. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Nah, urutan yang benar itu seperti apa untuk model pembelajaran project based learning? Nah, kira-kira urutannya apa? Ini A, B, C, D, atau E. Ini urut-urutannya. Ya, saya kira untuk project based learning ini yang sesuai dengan model pembelajaran ini yaitu nomor 1 sampai nomor 6 ini sudah berurutan ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah berurutan, sudah benar urutannya, yaitu langkah-langkah model pembelajaran based atau project based learning. Itu yang pertama itu penentuan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain project, perencanaan projectnya, yang ketiga menyusun jadwal, 4 memonitor peserta didik dan kemajuan project, 5 menguji hasil, nah, yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, ini sudah sesuai dan sudah berurutan ya, maka jawabannya adalah yang A ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 A jawabannya. Kita lanjutkan nomor 6. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nindar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah-langkah yang dilakukan Pak Mamas Nindar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Discovery learning, D. Authentic, atau E. Contextual teaching and learning. Nah, di sini Pak Mamas Nindar ini menyampaikan sebuah permasalahan guna mengunggah untuk mendorong agar para siswa itu mengembangkan kreativitasnya. Nah, kira-kira ini model apa ini? Ya, model discovery learning ya. Kenapa kok discovery learning? Ya, karena di sini ada mengembangkan kreativitas ya, ada kata kuncinya mengembangkan kreativitas dan menemukan konsep ya, makna yang berhubungan dengan kausal melalui perorganisasian pembelajaran. Nah, discovery learning itu kan pembelajaran menemukan konsep, makna, hubungan kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya eksplorasi pemecahan masalah, berpusat pada peserta didik, menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, di pemecahan masalah, nah ini menyampaikan suatu permasalahan ya, kemudian siswa itu didorong untuk supaya mengembangkan kreativitasnya itu untuk memecahkan masalah itu yang menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi discovery learning ya. Kita lanjut nomor 7. Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Itu model pembelajaran yang tepat adalah itu melaksanakan proses pembelajaran
di mana itu siswa diminta untuk mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Nah, kira-kira apa ini model pembelajarannya yang dilakukan Pak Reno ini? A. Problem based learning, B. Project based learning, contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, atau E. cooperative learning. Kira-kira apa ini ya, mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Kalau problem saya kira bukan, project bukan, inquiry bukan, kooperatif bukan ya. Berarti yang sesuai adalah contextual teaching and learning. Coba kita lihat apa itu contextual teaching and learning, yaitu pembelajaran dengan mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan kalau mengolah buah segar itu menjadi minuman itu kan berarti mengaitkan materi yang diajarkan itu dengan situasi dunia nyata. Jadi siswa membuat pengetahuan ya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut pada nomor 8. Ini terkait tentang teori belajar. Nomor 8, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Nah, kira-kira ini teori belajarnya siapa? Nah, di sini kata kuncinya adalah hasil, belajar sebagai hasil. Nah, hasil apa? Dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Nah, ini artinya teori ini berdasarkan tingkah laku siswa dengan mengandalkan hasil bukan proses, tapi hasilnya bukan prosesnya. Nah, itu artinya apabila diberi stimulus ya, berupa reward atau hukuman ya, maka perilaku itu berubah ya, yang difokuskan itu kan adalah hasilnya ya, bukan prosesnya tapi hasilnya. Berarti teorinya siapa ini? Teorinya behaviorisme ya, teori behaviorisme. Coba kita lihat ya, teori belajar behaviorisme itu berdasarkan tingkah laku siswa dengan mengandalkan hasil bukan proses. Nah, ini hampir sama dengan tabula rasa. Apabila diberi stimulus berupa reward atau hukuman, maka perilaku itu akan berubah ya. Jadi ini termasuk teori belajar behaviorisme. Kata kuncinya tadi adalah hasil ya. Belajar sebagai hasil ya, yang dilihat itu hasilnya ya, bukan prosesnya. Nah, dengan reward atau punishment ya, itu maka perilaku itu diharapkan bisa berubah. Baik, kita lanjut nomor 9. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Nah, kata kuncinya di sini adalah siswa itu bebas untuk mengumpulkan data,
membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan pola. Nah, di sini berarti siswa itu tidak memiliki modal awal atau masih kosong. Guru mengajak anak-anak itu untuk lebih kreatif. Ya, dengan apa? Dengan mengkonstruk sendiri dan membuktikan sendiri. Ya, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Nah, maka ini termasuk penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jadi yang sesuai adalah yang D. Konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme itu siswa tidak memiliki modal atau masih kosong. Guru mengajak anak-anak untuk lebih kreatif dengan mengkonstruk sendiri dan membuktikan sendiri. Dan di sini ya membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Ya. Jadi siswa diberikan atau diajak untuk lebih kreatif. Ya. Dengan apa? Ya, dengan ini tadi, trial and error, mengumpulkan data, membuat dugaan. Nah, ini adalah cara untuk proses untuk membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Nah, maka ini adalah teori konstruktivisme. Lanjut nomor 10. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Nah, di sini kata kuncinya adalah guru sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Intinya adalah guru ini sebagai motivator yang memberikan kesadaran kepada kehidupan para siswa. Sehingga apa tujuannya? Untuk memanusiakan manusia. Sekali lagi kata kuncinya adalah guru sebagai fasilitator, motivator. Nah, untuk memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Berarti jawabannya adalah humanistik. Ya. Coba kita lihat humanistik itu apa? Humanistik itu memanusiakan manusia atau peserta didiknya. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, dan guru itu memberikan motivasi sebelum atau sesudah pembelajaran sesuai dengan topik atau tema. Lanjut nomor 11. Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar ... Nah, jadi kata kuncinya itu adalah kemajuan teknologi. Ya, dengan kemajuan teknologi itu maka belajar menggunakan jarak jauh dalam jaringan online seperti sekarang ini ya. Jadi menggunakan daring atau menggunakan teknologi. Berarti kaitannya tentang teori belajar apa kalau penggunaan teknologi? Ya, teknologi terutama internet, jaringan online itu, yaitu A. Cybernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Nativisme. Nah, yang sesuai adalah cybernetik. Ya, coba kita lihat cybernetik itu apa? Yaitu belajar adalah pengolahan informasi. Dalam teori cybernetik, yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses, karena informasi ini yang akan menentukan proses. Nah, jadi informasi ini memiliki peranan penting ya, yang ditunjang dengan
jaringan online ini sebagai sarana untuk belajar siswa itu dimanapun berada, seperti sekarang ini. Jadi jawabannya adalah A, cybernetik. Nomor 12. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar titik-titik. A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Cybernetik. Nah, di sini kata kuncinya adalah struktur kognitif seseorang. Nah, pengetahuan atau pengalaman yang baru dikaitkan dengan pengetahuan lama. Nah, di dalam struktur kognitif. Nah, ada kata kognitif, berarti sudah terjawab ya, ada kata kognitif ini. Berarti jawabannya adalah C, kognitivisme. Ya, coba kita lihat apa itu kognitivisme. Kognitivisme itu siswa memiliki modal awal, yaitu pengetahuan awal. Ya. Siswa tidak kosong. Guru mengaitkan mata pelajaran dengan pengetahuan awal atau lama. Nah, di sini berarti siswa itu sudah memiliki pengetahuan awal. Ya. Guru hanya mengaitkan mata pelajaran dengan pengetahuan awal tadi dengan pengetahuan yang lama, itu dikaitkan ya, secara kognitif. Jadi jawabannya adalah yang C, kognitivisme. Kita lanjut nomor 13. Guru seharusnya bersifat menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Adanya ekspektasi yang konsisten mengendalikan perilaku siswa di kelas atau sekolah dengan menerapkan sistem pendisiplinan secara adil, lebih banyak memberikan penguatan perilaku atau reinforcement melalui pujian atau ganjaran atas segala perilaku positif siswa daripada pemberian hukuman atas perilaku negatif siswa. Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan teori belajar titik-titik. A. Ausubel, B. Piaget, C. Edgar Dale, yang D. Gagner, yang E. Maslow. Di sini kata kuncinya, guru itu harus memiliki sifat menyenangkan dan mampu menunjukkan penerimaan terhadap seluruh siswanya, tidak memberikan ancaman atau bersifat menghakimi, dan lebih banyak memberikan penguatan perilaku atau melalui pujian atau ganjaran atas perilaku positif. Berarti di sini guru itu harus memiliki atau memberikan kebutuhan rasa aman dan tentram kepada siswanya. Sehingga apa? Sehingga siswa itu, nah maka kira-kira apa jawabannya ini berdasarkan teori belajar siapa? A. Ausubel, B. Piaget, C. Edgar Dale, D. Gagner, atau E. Maslow. Coba kita lihat teori dari beberapa pakar ini. Kalau menurut Gagner, itu belajar bukan merupakan proses tunggal, melainkan proses luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku, di mana tingkah laku itu merupakan proses kumulatif dari belajar. Artinya banyak keterampilan yang dipelajari memberikan sumbangan bagi belajar keterampilan yang lebih rumit. Nah, di sini kalau Gagner itu kata kuncinya adalah keterampilan ya. Keterampilan yang dipelajari itu memberikan sumbangan bagi belajar siswa ya. Kemudian Ausubel itu kira-kira apa? Di sini Ausubel mengatakan teori belajar itu
dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna atau belajar bermakna, sehingga dengan belajar bermakna, informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Jadi belajar bermakna ini memberikan pengaruh yang mendalam bagi peserta didik, yang mana pengetahuan yang diperoleh itu karena bermakna ini menjadi tahan lama, mudah diingat begitu. Nah, kemudian Jean Piaget itu mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Nah, di sini interaksi antara lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Nah, kemudian Edgar Dale itu representasi visual tentang bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman yang berbeda. Metode belajar di mana siswa terlibat langsung dan menggunakan banyak indera tubuhnya, memberikan mereka pengalaman yang nyata. Jadi kalau menurut Edgar Dale ini penggunaan banyak indera tubuhnya ini akan memberikan pengalaman yang nyata. Jadi siswa itu terlibat langsung, yaitu dengan menggunakan banyak indera tubuhnya, ya, berupa penglihatan, pendengaran, atau respon-respon yang lain. Kemudian Maslow itu berpendapat bahwa manusia dapat memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Adapun 5 kebutuhan manusia disampaikan Maslow itu: 1 kebutuhan fisiologis, 2 kebutuhan aman dan tentram, 3 kebutuhan dicintai dan disayangi, 4 kebutuhan untuk dihargai, dan 5 kebutuhan meningkatkan aktualisasi diri. Nah, di sini tadi yang sesuai itu berarti adalah teorinya Maslow. Di sini ada kebutuhan aman dan tentram, ya. Kebutuhan dicintai dan disayangi. Nah, di sini kan guru ini bersifat menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, ya, dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Dan sifatnya adalah guru ini memberikan rasa aman, rasa tentram kepada muridnya. Berarti kalau ketika seorang guru memberikan kebutuhan aman dan tentram bagi muridnya, ini merupakan teori yang diutarakan oleh Maslow, yang mana tadi ada 5 kebutuhan manusia yang disampaikan itu, ya. Baik, sobat semuanya, saya kira demikian untuk ulasan terkait tentang model pembelajaran dan teori belajar.